Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin di Daily Opsia. Topik kali ini adalah tentang resolusi. Hayo, siapa yang setiap akhir tahun nge-review resolusinya kembali dan buat resolusi buat tahun depan? Ayo pantengin Daily Opsia kali ini. Kalau kita bahas soal resolusi ya, gue sendiri adalah orang yang membuat resolusi di setiap akhir tahun. Dimana gue inget banget itu gue start mulai di tahun 2018 berbarengan dengan Opsiana Podcast juga mulainya. Karena di saat itu gue udah punya usaha dan gue juga udah ngebuat podcast, gue mikir mungkin saatnya gue buat resolusi, gue nyoba-nyoba aja deh. Tapi resolusi yang gue tulis di sini itu bentuknya itu lebih ke poin per poin, jadi lebih ke prioritas mana buat tahun depan. Mungkin banyak orang-orang yang bikin resolusinya itu dengan sebuah kalimat panjang dan bisa dibilang abstrak ya. Kalau gue nggak suka yang kayak gitu, gue lebih suka yang kalimatnya per poin dengan penjelasan yang mendetail. Jadi misalnya kita tahun depan harus olahraga, itu kan abstrak banget ya, olahraganya apa gitu. Kalau gue lebih ke tahun depan setiap minggu minimal olahraga 3 kali seminggu, seperti itu kan mendetail banget ya. Kenapa gue bisa melakukan seperti itu? Karena gue belajar menulis resolusi itu kan juga dari awal ya di 2018 dan sampai sekarang. Sekarang udah akhir tahun 2021, berarti udah mau 2022 tuh. Gue harus nulis resolusi lagi. Gue belajar bahwa menulis yang abstrak itu kayak kurang memotivasi dan kurang jelas targetnya. Sedangkan kalau lu melakukan sesuatu dan ingin berhasil gitu harus kelihatan dong. Ini berhasil ketika mencapai apa targetnya. Seperti itu. Jadi ada kayak parameter lah di mana resolusi atau target kalian itu tercapai, itulah kalian berhasil. Balik lagi, gua kan udah nulis resolusi dari tahun 2018, artinya udah sekitar 2018, 19, 20, 21, udah 4 tahun dan mau masuk ke tahun kelima yaitu 2022. Di sini gue melihat bahwa ternyata gue itu mengalami banyak perubahan. Jadi sedikit cerita, gue itu menulis resolusi dan banyak yang tidak tercapai bahkan sampai sekarang, tapi ada kelihatan peningkatan. Di mana tahun 2018 sampai 2020 itu gue nulis resolusi dengan jumlah yang sama, mungkin ada sekitar 15 poin, tapi persenan yang berhasil itu bahkan menurun. Nah, di tahun 2020 itu ketika mau nulis ke 2021, gue berpikir apa yang menyebabkan terjadi penurunan dalam eh, eksekusi resolusi gue. Kok gagal terus? Dan disitulah gue melakukan introspeksi diri. Ternyata gue punya masalah di A, B, C, D, E. Dan di tahun 2021 gue memperbaiki tersebut. Meskipun masih banyak yang belum tercapai, tapi terjadi peningkatan bahkan sekitar 10-15%. Gue belajar bahwa resolusi itu bukan cuma ditulis atau ditaruh di sosmed, di posting aja di story gitu. Resolusi tahun 2022 nggak bisa kayak gitu. Resolusi itu boleh ditulis tapi harus diingat bahkan bisa dibilang lebih bagus setiap saat, dimana ketika kita melakukan aktivitas itu arahnya adalah untuk mencapai target kita tersebut. Sebenarnya kan resolusi itu bukan cuma tentang hal kerjaan ya, melainkan banyak hal yang bisa kita lakukan, mungkin dari olahraga, mungkin dari menjaga kesehatan, habis itu hiburan juga bisa masuk resolusi. Tahun depan gue pengen jalan-jalan, bisa juga kan? Percuma aja kan udah kita tulis gitu, tapi malah dilupain, sayang aja. Sedangkan kalau seandainya kita ketika bekerja atau melakukan aktivitas, kita mengingat nih bahwa kita melakukan aktivitas tersebut untuk mencapai target ini. Biasanya kita akan lebih termotivasi dan itu yang terjadi di gua sih untuk tahun 2021 ini. Dan gua udah nulis sih resolusi tahun 2022 dan gua belajar juga untuk menulis lebih detail lagi. Meskipun di tahun 2020 kemarin gua nulisnya udah mulai detail, tapi di tahun ini, untuk tahun depan, gue menulisnya jauh lebih detail lagi. Bahkan bisa dibilang udah ada angka pastinya. Nah, tinggal gimana di tahun depan itu gue mengeksekusi resolusi gue dengan aktivitas gue yang akan gue lakukan nanti. Karena kita nggak tahu masa depan akan seperti apa.
bakalan trennya seperti apa, kita tinggal mengikuti. Yang penting target kita tercapai. Oke, gua rasa itu aja. Kalau kalian sendiri gimana? Kalian udah mulai mikirin belum? Kira-kira resolusi tahun ini udah tercapai belum ya? Terus tahun depan resolusi gue apa ya? Coba deh kalian pikirin dan kalian coba tulis target mendetailnya. Siapa tahu kalian ikut termotivasi untuk mencapai target tersebut. Jangan lupa juga self reward.